Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pranandita. Pada video kali ini kita akan masih membahas mengenai operasi dasar bilangan. Akan tetapi untuk video kali ini yang akan saya bahas yaitu lebih terfokus kepada aturan penyelesaian dalam perhitungan. Seperti apa? Nah, kembali ke dasar terlebih dahulu. Jadi selain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, operasi hitung bilangan juga terdiri atas tanda kurung, perpangkatan, dan operasi akar. Jadi selain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, jadi operasi hitung juga terdiri atas tanda kurung, perpangkatan, dan operasi akar. Nah, untuk penyelesaian operasi hitung itu harus mengikuti beberapa aturan. Yang pertama adalah tanda kurung. Yang kedua itu perpangkatan dan akar bilangan. Yang ketiga itu perkalian dan pembagian. Yang terakhir atau yang keempat yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk urutannya menurut para ahli di bidang matematika, rule-nya atau aturannya operasi hitung itu dimulai dari tanda kurung untuk penyelesaiannya. Kemudian yang kedua perpangkatan dan akar bilangan. Yang ketiga perkalian dan pembagian, dan yang terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini adalah merupakan urutan penyelesaiannya. Nomor 1, 2 sampai dengan 4. Artinya apa? Jadi ada 4 aturan, urutan-urutannya sebagai berikut. Aturan yang pertama, jika dalam suatu operasi hitung terdapat tanda kurung, maka angka yang di dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan operasi hitung lainnya. Yang mana operasi hitung lainnya yaitu perpangkatan dan operasi akar, perkalian dan pembagian, yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Jadi boleh dibilang tanda kurung ini merupakan prioritas utama pengerjaan dalam suatu operasi hitung. Setelah tanda kurung, prioritas keduanya adalah perpangkatan maupun operasi akar. Yang ketiga, perkalian dan pembagian. Yang keempat, prioritas terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, saya buat seperti ini. Dalam kurung 5 ditambah 3 dibagi 2. Maka penyelesaiannya harus dilakukan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga untuk penyelesaian dalam kurung 5 ditambah 3 dibagi 2 adalah kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Nah, kemudian baru dibagikan dengan 2. Jadi prioritas pertama adalah tanda kurung. Sehingga 8 dibagi 2 hasilnya 4. Selanjutnya untuk aturan yang kedua. Jika dalam suatu operasi hitung melibatkan operasi perpangkatan dan operasi akar, maka operasi perpangkatan dan akar harus diselesaikan terlebih dahulu jika dibandingkan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan. Jadi boleh dibilang perpangkatan dan
Operasi akar adalah prioritas kedua setelah tanda kurung. Sebagai contohnya, saya buatkan seperti ini. Nah, 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Jadi untuk penyelesaiannya, selesaikan dulu perpangkatannya. Sehingga hasilnya adalah kita pangkatkan dulu 5 pangkat 2, kemudian kita pangkatkan juga 3 pangkat 2, di mana 5 pangkat 2 adalah 25, sedangkan 3 pangkat 2 adalah 9, sehingga hasilnya 25 ditambah 9 adalah 34. Nah, kita masuk ke aturan yang ketiga, dimana jika dalam suatu operasi hitung melibatkan operasi perkalian dan pembagian, maka operasi perkalian dan pembagian harus diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi secara singkatnya apa? Kali atau bagi dulu, baru tambah atau kurang. Nah, ini aturan yang ketiga. Jadi boleh dikatakan prioritas pertama tadi tanda kurung, prioritas kedua adalah pangkat dan akar, operasi kepangkatan dan operasi akar. Nah, ini yang ketiga, itu operasi perkalian dan pembagian. Sebagai contoh, saya buatkan seperti ini, 5 tambah 3 kali 2. Nah, pada aturan tertulis ini dikatakan bahwa tadi harus perkalian atau pembagian dulu. Nah, di sini artinya yang kita lakukan seperti apa? Selesaikan perkalian terlebih dahulu. Maka 5 tambah 3 dikali 2, karena prioritasnya adalah perkalian dan pembagian, maka saya buatkan seperti ini. Kita lakukan perkaliannya terlebih dahulu. 3 dikali 2 hasilnya 6, baru kemudian hasilnya ini ditambahkan dengan angka yang sebelumnya. 5 ditambah 6, sehingga hasilnya adalah 11. Oke. Finally, kita masuk ke aturan yang keempat. Penjumlahan dan pengurangan merupakan operasi hitung yang paling akhir dikerjakan jika semua operasi hitung, baik tanda kurung, perpangkatan dan akar bilangan, perkalian dan pembagian ada di dalam satu soal. Jadi penjumlahan dan pengurangan ini adalah prioritas terakhir. Saya ulangi kembali, prioritas pertama itu adalah tanda kurung, prioritas kedua itu adalah perpangkatan dan operasi akar bilangan, prioritas ketiga perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, saya buatkan seperti ini. 5 pangkat 2 ditambah 3 dikali buka kurung 2 tambah 2. Berapa hasilnya? Nah, ingat, maka kerjakan sesuai langkahnya. Prioritas maksud saya. Langkah dari sesuai prioritasnya. Tanda kurung terlebih dahulu, dilanjutkan perpangkatan, kemudian perkalian, pada soal ini tentunya terakhir penjumlahan. Sehingga 5 pangkat 2 ditambah 3 dikali buka kurung 2 tambah 2 tutup kurung menjadi seperti apa? Ingat, tanda kurung terlebih dahulu, maka kita jumlahkan yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. 2 ditambah 2, 4. Nah, seperti ini. Untuk contoh ini akan kita kerjakan secara bertahap, tidak langsung, walaupun pada pengerjaan soal
kalau kita sudah paham prioritas ini, tentang prioritas aturannya, kita bisa langsung mengerjakan. Tapi di sini saya buat per tahap sesuai prioritasnya. Kemudian prioritas yang kedua apa? Perpangkatan. Maka 5 pangkat 2 adalah 25 ditambah 3 dikali 4. Nah, kemudian setelah bentuknya seperti ini, ingat, kita lanjutkan ke prioritas ketiga. Prioritas ketiga itu apa? Perkalian. Maka harusnya yang kita lakukan adalah 3 dikali 4 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 25 ditambah 12. Dan yang terakhir adalah penjumlahan sebagai prioritas terakhir. Maka hasil dari soal ini adalah 37. Ingat, jangan sampai salah langkah. Ingat prioritasnya. Tanda kurung, perpangkatan dan akar, perkalian dan pembagian, terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Demikian video saya tentang operasi dasar bilangan, terutama tentang aturan-aturan dalam operasi hitungnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.